Oke, itu salah satu pertimbangan untuk mengembangkan bahan ajar berdasarkan konsep dasar bahasa Indonesia. Oke, nah tadi di awal kita sudah membahas perihal konsep dasar bahasa Indonesia di dalam kurikulum bahasa Indonesia dan bagaimana cara mengembangkannya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Bagaimana pengembangan aspek kebahasaan di dalam kurikulum tadi? Nah, di sini kurikulum kita harus ketahui dulu pendekatan apa yang digunakan dalam kurikulum tadi. Kedua, landas tumpunya. Apa yang menjadi landasan atau dasar pengembangan kurikulum? Kemudian, kurikulum mengatur pedoman-pedoman apa? Dan yang ketiga, keempat, bagaimana ruang lingkup kurikulum? Nah, oke. Jadi di sini kurikulum harus kita pertimbangkan bahwa dia itu sebagai pendekatan atau cara pandang, kedua sebagai dasar landas tumpu, ketiga sebagai pedoman, dan yang keempat kurikulum kita pandang juga sebagai ruang lingkup. Jadi aspek kebahasaan yang berada di dalam kurikulum, khususnya kurikulum bahasa Indonesia itu dapat kita pandang sebagai pendekatan, sebagai landas tumpu, sebagai pedoman dan ruang lingkup untuk mengembangkan bahan ajar di dalam pembelajaran bahasa. Nah, di sini perlu kita pertimbangkan juga berkaitan dengan di sini bahwa kedudukan pembelajaran bahasa bisa kita juga tempatkan tadi sebagai pendekatan, sebagai landas tumpu, sebagai sistem makna, kemudian konteks. Nah, oke. Jadi diulang bahwa kebahasaan atau bahasa dalam bahasa Indonesia kita amati sebagai aspek itu ketika dia dihubungkan dengan pembelajaran bahasa, maka dia harus mempertimbangkan landas tumpunya, struktur bahasa, konteks berbahasa, sistem bahasa, serta sistem pelambangan bahasanya. Oke, kita lewat selanjutnya. Nah, bagaimana pengembangan aspek kebahasaan di dalam pembelajaran bahasa? Jadi aspek kebahasaan kita masukkan ke dalam pembelajaran bahasa. Maka dia akan berperan sebagai input, masukan, sebagai dasar untuk melakukan aspek bahasa tadi akan menjadi dasar untuk melakukan pembelajaran bahasa. Kemudian dia bisa berperan sebagai pencipta aktivitas pembelajaran bahasa. Ketiga, akan bisa sebagai media untuk menghasilkan sesuatu, akan menghasilkan output atau sesuatu produk hasil luarannya. Kemudian bisa digunakan juga sebagai outcome untuk menanggulangi sesuatu. Dan yang terakhir, pembelajaran bahasa tadi yang berisikan aspek kebahasaan dapat berfungsi memberikan pengaruh kepada. Jadi kalau kita lihat secara hubungan bahwa di dalam pembelajaran bahasa itu ada aspek kebahasaan dan itu dia bisa berfungsi sebagai masukan bagi peserta didik, bisa sebagai pelatihan untuk melakukan aktivitas berbahasa, bisa juga sebagai media atau kondisi untuk menciptakan sesuatu, output atau produk, bisa juga digunakan untuk menanggulangi
mengatasi sesuatu permasalahan atau outcome-nya, kemanfaatannya, kegunaannya, dan bisa juga berimplikasi, berdampak kepada. Jadi betapa pentingnya pemilihan penyusunan aspek kebahasaan dalam bahasa Indonesia ketika dijadikan pembelajaran bahasa. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, bagaimana aspek kebahasaan kita dasarkan dari sumbernya dan berdasarkan dari aspek keterampilan berbahasa. Nah, aspek kebahasaan kita lihat dari sumber bahasanya, bisa berdasarkan sumber dari pengetahuan, pengalaman milik individu. Jadi dari mana aspek kebahasaan itu kita bisa sumberkan dari pengetahuan, pengalaman individu yang tersimpan dalam wilayah mentalnya atau kita sebut sebagai skemata. Nah, itu yang pertama. Dan dipastikan setiap individu pasti memiliki pengetahuan, pengalaman tersimpan dalam wilayah mental. Maka kita jadikan itu sebagai sumber utama dari pengembangan aspek kebahasaan dalam pembelajaran. Kedua, kita bisa menggunakan sumber berdasarkan modus otoritas, yaitu pengetahuan pengalaman dalam wilayah mental tapi milik orang lain. Nah, itu kita bisa juga jadikan sumber untuk mengembangkan aspek kebahasaan dalam pembelajaran bahasa. Dan ketiga, sumbernya bisa berdasarkan pengetahuan pengalaman milik individu maupun pengetahuan pengalaman milik orang lain dibantu dengan adanya metodologi, maka menjadi research. Jadi sumber ketiganya itu aspek kebahasaan bisa diambil berdasarkan hasil research. Jadi berdasarkan sumber untuk pengembangan aspek kebahasaan dalam pembelajaran bahasa berdasarkan kurikulum tadi, sumbernya bisa 3, skemata, modus otoritas, dan riset. Nah, sekarang aspek kebahasaan di dalam pembelajaran bahasa juga kita bisa sumberkan atau kita pilih berdasarkan keterampilan berbahasanya. Nah, kita bisa lihat ada keterampilan berbahasa kita sebut sebagai menyimak, keterampilan berbahasa berbicara, keterampilan berbahasa membaca, dan keterampilan berbahasa menulis. Jadi berdasarkan keterampilan bahasa kita bisa menemukan sumber-sumber untuk dijadikan pengembangan aspek kebahasaan. Bisa mulai dari menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, itulah sumber-sumber pengembangan aspek kebahasaan untuk dijadikan bahan ajar di dalam pembelajaran bahasa. Nah, baik, kita selanjutnya kita lihat. Nah, bagaimana langkah-langkah sekarang merumuskan atau mengembangkan aspek kebahasaan di dalam pembelajaran bahasa berdasarkan kurikulum bahasa Indonesia, berdasarkan jenjang pendidikannya. Nah, di sini ada 5 hal atau 5 langkah untuk mengembangkan aspek kebahasaan di dalam pembelajaran bahasa. Pertama, melakukan analisis terhadap kurikulum. Nah, langkah pertama itu harus melakukan analisis terhadap kurikulum. Sehingga akan diperoleh prinsip, konsep, fakta, serta prosedur. Jadi itu dengan menganalisis kurikulum, kita akan menemukan prinsip, konsep, fakta, serta prosedur berkaitan dengan aspek kebahasaan dalam bahasa Indonesia yang harus dikembangkan di dalam bahan ajar dalam pembelajaran bahasa. Nah, setelah itu lakukan pembuatan rumusan peta konsep perihal aspek kebahasaan
dalam kurikulum tadi. Jadi setelah kita analisis, diketahui prinsip, konsep, fakta, dan prosedur, kemudian kita buat peta konsepnya. Aspek-aspek kebahasaan yang terdapat kurikulum. Nah gitu. Syukur kita menganalisis mulai misalkan untuk di SD, kita analisis dari jenjang paling rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, semester 1, semester 2, semester 1, semester 2, kelas 2, sampai semester akhir di kelas 6, kita buat peta konsep. Sehingga kita akan mengetahui aspek-aspek kebahasaan apa saja yang dikembangkan di dalam setiap semester, setiap jenjang kelas tadi. Nah, ini perlu kita lakukan sehingga dengan sepintas kita bisa melihat bobotan aspek bahasa yang dikembangkan di dalam masing-masing jenjang dalam setiap pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya kita menetapkan urutan pengembangan aspek kebahasaan sebagai bahan ajar. Jadi setelah ada peta konsepnya kita urutkan mana sebelum mana atau mana sebelum mana, sebelum apa. Gitu. Jadi kita urut mana yang harus disajikan di awal, mana berikutnya. Kemudian cara pengurutannya apakah menggunakan pendekatan induktif, deduktif, atau reflektif. Iya. Jadi membuat urut-urutan pengembangan aspek kebahasaan sebagai bahan ajar. Jadi artinya pengembang atau guru atau pendidik dalam mengembangkan pembelajaran ketika memasukkan aspek kebahasaan itu mohon dibuatkan urut-urutannya. Dan tidak saja urutan untuk keperluan kelas guru itu sendiri, sebaiknya diurut dari mulai kelas paling rendah sampai urutan tertinggi. Sehingga nanti kelihatan tidak tumpang tindih, tidak saling acak, tapi terjadi kesinambungan. Urutan yang logis, sistematis, dan membantu untuk pencapaian kompetensi pada peserta didik. Nah, saat ini mungkin kritik saya menemukan bahwa urut-urutan itu tidak dianalisis secara baik dan benar. Sebagai salah satu bukti, ketika anak masih di SD, ketika membaca sebuah teks, kemudian ada pertanyaan, antara lain pertanyaannya biasanya sebutkan judul bacaan, siapa tokoh utama, di mana peristiwa itu terjadi. Nah, terus dia naik di kelas SMA pun pertanyaan masih itu juga. Sebutkan judul bacaan, sebutkan tokoh utama, di mana peristiwa terjadi. Masuk di perguruan tinggi, itu juga pertanyaannya. Jadi artinya itu terjadi pengulangan-pengulangan, tidak terjadi peningkatan. Nah, mohon dipertimbangkan. Jadi dibuatlah peta urutan sehingga kita tahu. Misalkan ketika di kelas rendah sebutkan judul bacaannya. Oke, ketika di SMP tentukan oleh Anda apakah judul itu cocok tidak dengan isi. Kan udah beda. SMA silahkan analisis kesesuaian judul, hubungkan dengan topik utama, hubungkan dengan topik penjelas, hubungkan dengan konteks. Nah, itu juga kan masih judul, tapi karena ada urut-urutan berdasarkan highest order thinking skill akan terjadi peningkatan-peningkatan. Itu perlunya aspek kebahasaan harus diurutkan berdasarkan kebutuhan jenjang peserta didik maupun tingkat leveling pendidikannya. Setelah itu, langkah berikutnya pilah dan susun sumbernya. Nah, jadi setelah tadi ada urutan aspek kebahasaan, dari mana sumber itu didapat? Misalkan ingin memilih tentang penggunaan huruf kapital dan bukan kapital dalam tulisan. Nah, sumbernya di mana? Bisa menemukan itu. Nah, itu urutan keempat.
sumber untuk pengembangan aspek kebahasaan dalam pembelajaran. Jadi hati-hati, sumber juga sering salah itu. Memilih sumber untuk pengembangan aspek kebahasaan. Saya sering menemukan ketika kepada guru saya pertanyakan, apa sumbernya Bu? Ini Pak, teks. Ibu sedang mengajar apa? Mengajar membaca. Itu bukan sumber teks itu, tapi dia sebagai media. Sumbernya itu harus mengacu kepada aspek kebahasaan apa yang akan dikembangkan. Misalkan Pak, saya ingin mengembangkan tentang kalimat aktif dan kalimat pasif. Saya ambil contoh-contoh model-modelnya di dalam teks bacaan tadi. Jadi bukan teksnya sebagai sumber. Teks tadi hanya media peranannya sebab dia mewadahi aspek kebahasaan itu. Jadi mohon hati-hati memilih bahan ajar, memilih sumber belajar, dan media belajar. Itu mohon dicatat. Itu terjadi perbedaan penafsiran. Sehingga nanti ketika itu digunakan di dalam pembelajaran di kelas, akhirnya terjadi ketumpang tindihan dan kekacauan konsep maupun prosedur penerapannya. Langkah berikutnya adalah merumuskan aspek kebahasaan di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP-nya bagaimana? Kemudian bagaimana aspek kebahasaan dirumuskan dalam LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian bagaimana aspek kebahasaan dirumuskan dalam rubrik penilaiannya. Nah, jadi ini langkah-langkah pengembangan aspek kebahasaan dalam pembelajaran bahasa dengan berbasis kepada kurikulum bahasa Indonesia. Jadi diulang, ada 5 langkah. Pertama, diawali dengan menganalisis dari kurikulum sehingga diperoleh adanya prinsip, konsep, prosedur, dan fakta. Kemudian membuat rumusan peta konsep tentang aspek kebahasaan yang diperoleh dari kurikulum tadi. Ketiganya, menetapkan urut-urutannya. Aspek bahasa tadi dibuat urutan mana lebih awal, mana berikutnya. Kemudian langkah keempat, memilih, memilah, dan menyusun sumber pengembangan aspek kebahasaan di dalam pembelajaran. Dan yang kelima, merumuskan aspek kebahasaan dalam RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Guru, di dalam lembar kerja peserta didik, dan di dalam rubrik penilaian. Nah, itulah antara lain langkah-langkah untuk pengembangan aspek kebahasaan, khususnya bahasa Indonesia, berdasarkan kurikulum bahasa Indonesia. Oke, jadi kurikulum itu sebagai landas tumpunya. Jadi jika Anda seorang pendidik, untuk bisa mengembangkan aspek kebahasaan di dalam pembelajaran itu, harus Anda rujuk dulu kurikulumnya. Dan kurikulum itu tidak permanen. Dia akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan sosialnya, kebutuhan budaya, kebutuhan ilmu pengetahuan, serta kebutuhan teknologi dan kehidupan yang terus dinamis. Seiring dengan perubahan kurikulum, seiring pula guru harus terus berkreatif dalam mengembangkan aspek-aspek kebahasaan dalam bahasa Indonesia ini. Jadi nanti mohon hati-hati sekali, bahasa itu tidak statis. Dia akan dinamis dan berubah-ubah dari waktu ke waktu itu. Sehingga perlu bagi guru ketika ingin mengambil aspek kebahasaan dalam bahasa Indonesia itu harus mempertimbangkan tadi prinsipnya apa, konsep, prosedur, serta fakta-fakta mana yang akan disajikan sebagai bahan ajar. Nah, demikian sajian ini mudah-mudahan membekali Anda ketika nanti Anda menjadi praktisi pendidikan, Anda menjadi pengembang, apakah itu menjadi guru ataupun ahli di bidang pembelajaran bahasa,
Jika Anda ingin mengajarkan atau mengembangkan bahasa Indonesia pada pendidikan, pada pembelajaran, pertama rujuk dulu kurikulumnya, lakukan analisis, kemudian kembangkan menjadi bahan ajar. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.